dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, setelah 66 tahun saya merefleksikan hidup saya sendiri. Semoga ini berguna bagi saudara sekalian. Tema yang selalu berulang pada diri saya adalah Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, Allah tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam Allah. Maka tinggallah dalam kasih. Ya, banyak orang tidak mengenal Allah karena merasa dirinya tidak dicintai. Dan saya sebagai imam berusaha mengasihi. Jadi kasih itu berbeda dengan cinta dan berbeda dengan sayang. Kasih biasanya hanya untuk kitab suci, untuk Tuhan Yesus, untuk Allah. Jarang Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Cinta biasanya dipakai untuk hubungan antara sesama, dan sayang biasanya dipakai untuk berhubungan kita dengan anak-anak. Kita sayang pada anak-anak. Maka saya menggunakan kata kasih karena itu berarti kasih Allah, kasih Kristus. Yang menarik adalah bagaimana kita tinggal dalam kasih itu. Saya bertanya kepada umat minggu lalu, Anda lebih suka dikasihi atau lebih suka mengasihi? Kalau Anda suka mengasihi, Anda orang yang murah hati. Tapi kalau Anda suka dikasihi, maka sesungguhnya Anda menjadi objek cinta, objek kasih. Kalau kita tinggal di dalam kasih berarti tidak ada me dan tidak ada di. Kita bersatu dengan kasih, kita bersatu dengan Allah sendiri. Maka saya gambarkan kasih itu seperti air yang mengalir. Kita ini selalu diperbaharui oleh kasih Allah. Kita nggak pernah minum dan mandi dengan air yang sama, selalu baru. Demikian kasih mengalir terus-menerus. Dan demikian cinta Tuhan itu juga mengalir terus-menerus di dalam hidup kita. Dan saya hayati hidup saya mengalir terus. Kalau sekarang sampai 66 ini perjalanan yang akan terus mengalir dengan banyak berkat. Semakin saya mengalirkan kasih, semakin saya mendapatkan kasih itu sendiri. Ini rahasia hidup. Pepatah Latin mengatakan semper reformanda. Ya, selalu kita diperbaharui terus-menerus. Maka jangan menjadi tua. Ya, menjadi tua berarti berhenti, tapi kita harus terus mengalir. Kadang-kadang mengalir juga melalui suka, tapi kadang-kadang melalui duka juga. Tapi kita memang harus mengalir terus sampai abadi, menuju pada keabadian yang disiapkan Tuhan dalam hidup kita. Kesimpulannya bahwa kalau kita tinggal dalam kasih Allah, kita tinggal dalam kasih yang abadi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas. Saya selalu mengatakan, saya mengutip Santo Agustinus yang saya jadikan mantra setiap hari adalah Deus intimior intimo meo. Tuhan lebih dekat dengan diriku daripada aku dengan diriku sendiri. Begitu dekat dia. Kasihnya terus berhembus, kasihnya terus mengalir. Jadi marilah kita tinggal di dalam kasih Allah. Kita menjadi orang yang terus menerima aliran kasih dari Tuhan dan mengalirkan kepada orang lain, dan jangan berhenti, karena seperti matahari terus juga berputar, demikian juga hidup kita ini terus disinari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, puncak dari kasih Tuhan adalah persatuan, manunggal. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Allah yang hidup dalam diri kita. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Sadarilah betapa bahagianya kita bersatu di dalam Tuhan kita, bersatu di dalam kasih yang tak ada habis-habisnya. Maka doa di dalam nama Tuhan menjadi sungguh-sungguh luar biasa. Doa di dalam nama kasih Allah.